Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali dipertemukan di dalam kasih-Nya. Saat ini kita sudah memasuki bulan awal Juni, dan kita bersyukur semua itu adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan sampai saat ini kita berada dan masih ada di bumi ini, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan pujian dan penyembahan kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Syukur Bapa. Pada kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Nya Kita mau bersama-sama sembah Dia. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagi Kita angkat tangan kita. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami mau sembah Kau. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saat ini kami mau bersama-sama. Kami Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami dengan darah-Mu Yesus. Kami mau menikmati
menyembah dengan hati yang tulus, dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku kami angkat suara kami Yes Tuhan, terpujilah nama Engkau Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah kiranya saat ini Bapa, Engkau yang ambil alih seluruh acara, seluruh hati kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah online pada saat ini Bapa. Dan kami percaya Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau. Biarlah Engkau mau bertahta atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebagai syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ku bersyukur dan ku berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita bersyukur karena Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Dia senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia senantiasa menyertai kita. Bahkan dia berjanji akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Tuhan kami percaya lewati apapun yang saat ini sedang terjadi. Dan apapun yang di dalam kehidupan kami. Karena Engkau setia menjaga hidup kami Tuhan. Oh yes. Mari kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Tak beragu-ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku.
berjanji menyentuh dan menyertai kita. Terlebih Dia mau memberkati, bahkan melimpahkan apapun yang kita perlukan, bahkan hikmat, kebajikan senantiasa Dia berikan buat kita semua. Aku diberkati. Katakan kanan kiri, katakan aku diberkati. Aku diberkati Tuhan. Hai. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan penuh yakin iman. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah musik mau memuji Tuhan dan bersorak bagi Dia. Katakan bahwa Dia sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa. Tuhan Allah bukan Saat hanya ini. sanggup melimpahkan berkatnya buat kita, tapi terlebih dari itu Tuhan menginginkan hati seorang hamba, anak-anaknya memiliki hati dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, hati yang senantiasa setia kepada Tuhan, hati yang rindu dan selalu cinta kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan buat kita. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengingat setiap pengorbanannya. Dia selalu menerima kita apa adanya.
karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak lupakan untuk setiap kebaikan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Mari kita bersama-sama berdoa untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji, menyembah Tuhan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan kami tetap mau bersyukur kepadamu, mau ucapkan terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Di dalam segala keadaan kami tetap memuji namamu, kami tetap menyembah Engkau, kami tetap rindu terus dekat dengan Tuhan, kami tetap beribadah kepadamu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan hari ini, biarlah melalui firman-Mu kehidupan kami boleh sungguh diubah, kekuatan baru dalam menghadapi segala keadaan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur. Rabi hamba-Mu, Rabi setiap anak yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masukkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan kiranya hari-hari ini, sekalipun ada banyak hambatan-hambatan untuk kita melakukan aktivitas, namun tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah kita mempercayai Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan dalam tema untuk kehidupan kita, boleh memancarkan kehidupan sebagai murid Kristus. Nah, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan ya, tema yang hari ini saya sampaikan adalah murid-muridku. Ya, murid-murid Kristus. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ya, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat menarik. Yang kita mengenal ini sebagai amanat agung. Adalah perintah yang agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, lalu Tuhan Yesus ya setelah naik ke surga mencurahkan rohnya di hari Pentakosta. Nah, tentu kita semua rindu dalam hari suasana kehidupan kita yang terus rindu, terus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Kita rindu oleh kuasa Roh Kudus itu memenuhi akan apa yang ada di dalam amanat Tuhan Yesus. Ya, amanat Tuhan Yesus boleh berlaku dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan meneliti di sini, merenungkan di sini untuk melalui kehidupan kita sehari-hari, kita boleh mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, yang pertanyaan begini, mengapa dalam amanat agung itu berisi tentang perintah supaya murid-murid itu, ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata pada murid-murid, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Kenapa tidak hanya pergilah, kabarkan Injil supaya orang percaya dan diselamatkan. Saudara, tetapi di dalam amanat agung, yaitu amanat atau perintah Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga, yang menjadi amanat terakhir ya, sebelum Tuhan naik ke surga, yang dipesankan untuk para murid-muridnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya orang percaya yang diselamatkan, tetapi murid, saudara. Oleh karena itu hari ini mari kita renungkan, ini ada alasan. Hari ini kita akan merenungkan dua alasan dulu. Hari itu nanti minggu depan, ini dalam rangkaian pengajaran tentang
bagaimana kehidupan kita, kehidupan di dalam menjadi murid Kristus. Saudara, ada dua alasan hari ini yang kita renungkan, mengapa Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan para murid untuk menjadikan seluruh bangsa muridku, bukan sekedar orang percaya. Bukan sekedar orang percaya, tapi murid. Sangat ada perbedaan antara orang percaya dengan murid. Saudara, ada perbedaannya, saudara. Mari kita lihat perbedaannya apa. Yang pertama, saudara, alasannya adalah Tuhan yang Tuhan inginkan adalah murid. Saudara, bukan sekedar orang percaya. Mengapa? Yang pertama, alasannya adalah kalau seorang murid itu ada komitmen, saudara. Murid itu ada satu komitmen, prasyarat menjadi murid ada. Misalnya, saudara, ya, kalau sekolah mau menjadi murid di sekolah tertentu, saudara, itu ada syarat-syaratnya, ada syarat masuk. Setelah ada syarat masuk, kalau masuk kamu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam sekolah itu, saudara. Ada syaratnya, ya, ada syaratnya dan harus ada komitmen. Apa komitmennya? Mematuhi segala aturan yang ada dalam sekolah itu, saudara. Saudara, itu murid, saudara. Kenapa? Ada komitmen yang pertama. Murid itu harus berkomitmen. Ya, syarat memiliki komitmen, penyataan sikap untuk mau sungguh-sungguh, ya, menjadi murid, saudara. Kalau hanya pendengar saja, saudara, pendengar saja tidak bisa, tidak harus, ya, tidak masuk dalam satu sekolahan hanya menjadi pendengar, ya, tidak ada komitmen apa-apa. Tapi kalau mau menjadi murid harus ada komitmen. Itu sebabnya mari kita lihat di sini. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan di sini. Orang yang mau mengikut aku, artinya menjadi murid Kristus, ia harus berani menyangkal, mau komitmen menyangkal dirinya. Harus mau memikul salibnya, lalu mengikut Tuhan Yesus. Mengikut kemana Tuhan Yesus ada, mengikut setiap ajaran Tuhan Yesus, setiap perintah Tuhan Yesus. Ini sangat berbeda dengan orang percaya, saudara. Kalau orang percaya, ya, orang percaya, firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16 apa? Ya, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, apa? Tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya diselamatkan, iya. Tapi Tuhan ingin para murid tidak hanya sekedar memberitakan Injil untuk menjaring jiwa untuk percaya saja, tetapi Tuhan ingin para murid akan memuridkan. Memuridkan apa? Memuridkan supaya seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Supaya berkomitmen. Bukan saja percaya saja. Mendengar berita Injil, percaya kepada Kristus saja. Dan diselamatkan. Tetapi punya penyataan sikap hidup mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, punya komitmen. Apa tadi? Menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya, lalu mau mengikut Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya dalam segala keadaan, suka ataupun duka, mau tetap mengikut Kristus, saudara. Tetap mengikut Kristus, menyangkal diri. Artinya sungguh-sungguh terpaut hatinya mau mengikut karena apa? Karena memang punya komitmen kepada Kristus untuk mau menjadi murid. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, ini saudara, yang pertama adalah murid itu punya komitmen. Kalau orang percaya saja, ya komitmennya percaya saja, saudara. Lalu kemudian tidak punya komitmen, tidak ada komitmen dengan gereja,
tidak ada komitmen dalam pelayanan, tidak ada pokoknya aku diselamatkan ya sudah. Aku jadi orang Kristen ya sudah. Itu orang percaya hanya mencari keselamatan. Tetapi Tuhan ingin di akhir zaman ini mencari murid. Yaitu orang percaya plus punya komitmen untuk mengikut Kristus kemana saja Tuhan Yesus mau. Kemana saja Tuhan Yesus tempatkan. Di situ setiap murid Tuhan ingin ada. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini komitmen menjadi murid. Saudara, jadi kalau menjadi murid, kita punya komitmen, punya pernyataan sikap untuk terus menerus mengikut Yesus dalam segala keadaan. Nah ini, Tuhan ingin ini. Yang pertama saudara, kenapa Tuhan memerintahkan murid-muridnya dalam amanat agungnya tidak sekedar cari orang percaya tidak, tapi jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Nah dari sini dikatakan apa? Kata muridku. Muridku berarti muridnya siapa? Kalau di dalam ayat 19 itu dikatakan ku-nya itu besar. Jadi komitmennya adalah kepada ku besar yaitu Kristus. Menjadi murid Kristus. Nah saudara sekalian yang dikasih Tuhan seringkali salah dimengerti. Ya, salah dimengerti oleh mungkin ada sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah wah murid-murid di dalam sekolah Alkitab misalnya. Wah menjadi murid sekolah Alkitab. Lalu saudara, apa saja yang dikatakan gurunya harus dilakukan. Bahkan yang dikatakan atau disuruh ada yang menyimpang dari firman Tuhan juga harus dikatakan. Itu namanya pengertian yang salah tentang menjadi murid. Saudara, setiap hamba Tuhan, setiap kita yang mengajarkan kepada jemaat. Saudara, jemaat menjadi murid bukan murid kita. Tetapi jemaat menjadi murid Kristus. Artinya harus taat total kepada Kristus, harus nurut total kepada Kristus, bukan kepada kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengajar, bukan. Tetapi kepada Kristus. Yang firman Tuhan sarankan adalah kepada guru yang mengajar, kepada orang pembina-pembina rohani, itu murid-murid menghormati, menghargai. Betul, menghargai, menghormati kita. Tetapi tidak boleh kemudian berkata, setiap apapun yang dikatakan oleh guru, setiap apapun yang dikatakan oleh pembina, itu harus dilakukan. Ini tidak sesuai. Jemaat atau orang-orang percaya yang dimuridkan, itu bukan murid kita sebagai hamba Tuhan, bukan. Tetapi sekali lagi, murid Kristus. Ya saudara, menjadi apa? Murid Kristus. Itulah sebabnya di dalam ayat yang 20 dikatakan, ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi harus melakukan yang diperintahkan Tuhan, bukan yang diperintahkan kita. Kita sebagai mungkin hamba Tuhan, pendeta, memberi, mengajarkan, menuntun, ya. Tetapi sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Kristus harusnya tetap totalitasnya, otoritasnya harus kepada Kristus. Kepada perintah Kristus, kepada ajaran Kristus, komitmennya kepada Kristus. Komitmen apa? Melayani Kristus. Melayani Kristus. Ya, kalau sungguh-sungguh melayani, melakukan perintah Kristus, pasti akan berdampak kepada pelayanan kemanusiaan sekitarnya. Akan menghargai orang tua, akan menghargai orang tua rohani, akan menghargai bapak rohani, ya enggak apa-apa. Menghargai pembinanya rohani, ya harus menghormati, ya. Tetapi totalitasnya harus kepada Kristus. Nah ini saudara, nah perbedaannya apa dengan ada upah saudara. Bagi murid tapi juga orang yang percaya. Kalau orang percaya kepada Kristus saja, saudara,
Dalam Yohanes seperti Yohanes 13, Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa dia beroleh hidup kekal. Tapi luar biasa, ada upah bagi murid Kristus, saudara. Mari kita membaca. Ada dua hal yang ini menguatkan. Yang di dalam bagian pertama di dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 29 saya dikatakan begini. Ya, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Perhatikan, meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam dalam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, artinya apa saudara? Menjadi murid, saudara, mengikut aku, mengikut, saudara. Menjadi murid ada komitmen. Akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya, artinya apa? Berkomitmen ini dalam murid. Tinggalkan semuanya, artinya keduniawian. Bukan berarti kita tidak perlu, semua perlu tetapi tidak terikat. Tapi siap meninggalkan semuanya untuk mengutamakan Tuhan. Ya. Untuk sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, saudara. Ini janji ini untuk apa, saudara? Murid. Bukan saja orang percaya, tapi murid yang mengikut Kristus. Sekali lagi, kalau hanya orang percaya, mungkin maunya hanya diselamatkan saja. Iya, dapat selamatan, ya. Percaya, bertobat, diselamatkan, ya. Tapi janji-janji ini diberikan kepada murid. Yang kedua, bagian kedua di dalam Lukas 18 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau ladangnya, atau orang tuanya dan anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Juga pada masa ini berarti apa, saudara? Selama masih di dunia. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara, janji yang khusus kepada murid. Nah, saudara, sekali lagi, pengertian di sini meninggalkan segala sesuatu artinya tidak terikat hatinya oleh dunia ini. Artinya apa, saudara? Ya, kita masih membutuhkan di dunia ini, masih membutuhkan hal dunia. Iya, tetapi rela mengutamakan, di dalam ayat yang lain, mengasihi Tuhan lebih daripada dunia ini. Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, artinya mengutamakan hati kita kepada Tuhan. Artinya melayani Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan di dunia ini, masa ini akan memperoleh berkali lipat, saudara. Lalu pada zaman yang akan datang memperoleh hidup yang kekal. Nah, luar biasa bukan? Ini janji ini diberikan kepada, sekali lagi, murid. Karena apa? Komitmennya. Setiap komitmen kita kepada Kristus, Tuhan menghargai. Itu sebabnya penghargaannya luar biasa kepada kita sekalian. Jadi bukan sekedar orang percaya saja. Orang percaya, tapi hanya menurut diri masih menurut dirinya sendiri, tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak sungguh menuruti kehendak Tuhan. Tidak menuruti di mana Tuhan inginkan. Tidak mau melayani Tuhan. Mau melayani diri sendiri. Ya, yang didapat karena percaya ya selamatan saja. Saudara, tapi indah sekali. Kalau saudara menjadi murid, ya sudah punya komitmen kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh dalam suka dan duka tetap ikut Tuhan. Dalam segala pergumulan berat tetap ikut Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan tetap ikut Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita mengikut Tuhan, maka keluarga saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan kemanapun Tuhan mau. Tuhan ingin melayani, kita ikut. Melayani di sana, ikut. Apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat kita kiri kanan. Oleh karena itu saya rindu. Mari katakan hari ini. Saudara tidak hanya menjadi orang percaya,
tapi menjadi murid Kristus yang berkomitmen. Katakan, aku mau. Aku murid Kristus mau berkomitmen mengikut Yesus dalam segala keadaan, suka duka, selama-lamanya. Katakan itu saudara. Ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan segala janji-janji Tuhan, upah yang Tuhan sediakan menanti bagi saudara. Yang kedua saudara, yang kedua mari kita lihat saudara, mengapa saudara? Di dalam perintah itu dikatakan, di dalam perintah agung dikatakan, jadikanlah semua bangsa murid. Sekali lagi murid saudara. Kenapa murid? Ya, karena murid selalu ada cirinya. Di selanjutnya ayat 20 dikatakan, ya murid jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah saudara, yang kedua saudara murid. Ada satu ciri murid adalah apa? Murid apa saudara? Belajar ya. Murid adalah tokoh belajar, sebabnya Tuhan berkata murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak hanya berhenti di situ, lalu apa? Ajarlah. Setelah dibaptis, ya, setelah orang mendengar Injil, percaya pada Kristus, lalu membuktikannya dengan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka dikatakan di situ, ajarlah. Salah satu ciri murid adalah mau diajar, bahkan harusnya tekun belajar. Amin. Mau diajar, lalu ajarannya apa? Di dalam ayat 20 tadi dikatakan, ajarannya adalah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu ajaran. Jadi ajarannya apa? Melakukan. Jadi ini ajarannya apa? Ajaran praktek hidup, saudara. Bukan sekedar teori, saudara. Sekali lagi pernah saya sampaikan dalam renungan, bahwa kita boleh hafal dari ayat firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara mungkin bisa hafal. Tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali kalau tidak saudara praktekkan dalam kehidupan. Sekali lagi, kita bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu itu baik, mungkin saudara jenius, saudara pinter. Tapi tidak ada artinya sama sekali kalau hanya hafal saja dalam pengetahuan di sini, tapi tidak keluar dalam kehidupan kita. Tidak nyata dalam pekerjaan sehari-hari kehidupan kita, maka pengetahuan itu tidak ada artinya. Tapi pengetahuan itu akan ada artinya. Kita tahu baik, tetapi pengetahuan itu harus nyata dalam praktek kehidupan kita. Oleh karena itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, kita tahu betul untuk diajar berarti kan harus tahu, ya. Tahu, tetapi tentang apa? Tentang melakukan. Bukan hanya tahu berhenti di tahu saja, dalam pikiran saja, dalam otak saja, dalam pengetahuan kita saja, tidak. Tetapi tahu, tapi kemudian melakukan. Jadi yang Tuhan ajarkan adalah praktek hidup. Apa? Yang sesuai dengan perintah Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang diajarkan haruslah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi perintah Tuhan kita lakukan, kita lakukan, kita lakukan, kita lakukan. Itu murid. Jadi murid yang mau diajar adalah pelajaran tentang kehidupan. Pelajaran tentang melakukan kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah sebabnya mengapa di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15 nanti sudah baca. Saya akan bacakan di dalam ayat 13 saja, dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus. Jadi roh kudus dicurahkan saudara. Ya, 2000 tahun yang lalu dicurahkan dan sampai saat ini, bahkan nanti sampai Tuhan datang. Itu terus dicurahkan untuk memenuhi setiap orang-orang percaya, orang yang mau ya mempercayai Tuhan Yesus. Saudara, roh kebenaran, roh kudus itu dicurahkan untuk apa? Saudara, diantaranya adalah ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, sebagai satu ringkasan, ya, yang ayat yang 13a saja.
Perhatikan di sana. Roh Kudus dicurahkan setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya mau dipimpin Roh Kudus untuk apa, saudara? Untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Apa kebenaran itu? Ya seluruh perintah Allah. Kristus adalah kebenaran. Berarti seluruh perintah Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita bisa mampu, kuat, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Artinya Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran Allah. Seluruh kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Nah saudara sekalian, kita harus mau belajar. Mau belajar apa? Termasuk belajar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau ketika Tuhan Roh Kudus mau memberi kepada kita, menasihati dalam hati kita, kita lakukan. Ya kita mau diajar. Lalu saudara, selalu ciri murid adalah mau diajar. Oleh karena itu harus belajar firman Tuhan. Sekali lagi, bukan sekedar hafal. Tidak ada artinya untuk hanya hafal. Sekali lagi, bukan sekedar hafal, tetapi firman Tuhan itu punya kuasa. Kuasa apa saudara? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 perhatikan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan ini bermanfaat mengajar. Sekali bukan sekedar hanya dihafal, tetapi mengajar kita. Lalu apa saudara? Mengajar apa? Sekali lagi mengajar kehidupan kita. Hidup yang sesuai dengan firman Allah. Lalu apa saudara? Firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita ada salah, Roh Kudus akan menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita. Lakukan apa? Kita akan memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan yang kita mau belajar, dia sanggup memperbaiki kelakuan kita. Lalu apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan bermanfaat mendidik hidup kita dalam kebenaran. Hasilnya apa saudara? Hasilnya di dalam 2 Timotius, ya saudara, 2 Timotius 3 ayat 16, ayat 17 saudara. Hasilnya adalah, yang Tuhan kehendaki, ayat 17 saya bacakan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kira yang mau belajar firman itu ya, yang mau belajar firman, maka dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa saudara? Setiap perbuatan baik. Perhatikan, setiap perbuatan baik, perbuatan yang baik. Dari hati yang baik akan keluar perbuatan yang baik. Karena apa? Karena hatinya dibentuk oleh firman, dibentuk oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Sehingga murid-murid adalah tekun belajar, mau diajar. Apa? Diajar apa? Melakukan firman Allah. Melakukan setiap kebenaran Allah. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus memampukan kita, membimbing kita, memberi kuasa kepada kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga kalau kita mau belajar, saudara, seperti yang di firman dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, bahwa dalam Yesaya katakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi mendengarkan firman Tuhan supaya tajam, supaya bisa mengenal suara Tuhan. Saudara, mengenal suara Tuhan. Lalu apa? Mulutnya, kalau mengenal suara Tuhan, lalu mulutnya keluar apa? Memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Saudara, seorang murid, ciri seorang murid adalah setiap pagi, setiap hari belajar, mempertajam pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Yang kedua, ciri murid adalah juga mulutnya akan mengeluarkan perkataan yang membangun bagi orang lain. Juga kehidupannya mengeluarkan berkat pekerjaan yang baik. Nah saudara, ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Kristus, mengenal ajaran. Kalau kita mengenal ajaran itu dari pekerjaannya, seperti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin mengenal kebenaran, mengenal aku, lihatlah pekerjaan-pekerjaan itu.
Yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa, pekerjaan yang baik, penuh kuasa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu pekerjaan yang baik. Nah saudara, dari pekerjaannya kita tahu. Dari buahnya kita tahu pohonnya, dari pekerjaannya kita tahu orangnya. Oleh karena itu sebagai murid Kristus, mari kita mau diajar, mau belajar setiap hari. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Mengeluarkan pekerjaan yang baik menjadi berkat bagi orang-orang lain. Amin. Ini dua hal ini saja hari ini. Mengapa perintah Tuhan kepada para murid, perintah agung, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, jadikanlah seorang murid, jadikanlah segala bangsa muridku, karena Tuhan ingin menghasilkan murid-muridnya, menghasilkan murid-murid yang melakukan pekerjaan Allah. Oleh karena itu, saudara, mari kita katakan, saudara saya rindu saudara katakan hari ini, mari katakan, mari kita bersama-sama dengan saya katakan, aku murid Kristus yang mau tekun belajar firman Tuhan setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, aku mau tekun belajar setiap hari dalam apa saudara? Pimpinan Roh Kudus. Sehingga kehidupan saudara akan menghasilkan perbuatan yang baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dua alasan ini mengapa perintah amanat agung bukan hanya menyelamatkan orang, tetapi membawa mereka menjadi murid. Itu berarti saudara sendiri juga murid yang juga melakukan seperti yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan saja. Ayat yang terakhir, ya saudara, sebagai ayat penutup sebelum kita berdoa bersama-sama. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih anugerah-Mu hari ini. Jikalau Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu tentang bagaimana menjadi murid. Karena Engkau menghendaki murid-murid, bukan sekedar orang percaya saja. Tuhan menghendaki para murid memuridkan, tapi juga Tuhan menghendaki kami semua menjadi murid-murid Kristus. Tapi juga kami mau memuridkan. Kami rindu Tuhan ada dua ciri ini, yaitu kami rindu berkomitmen kepada Engkau. Berkomitmen pada firman-Mu, untuk kami mengikut Engkau dalam segala keadaan. Yang kedua, kami rindu dalam kehidupan kami mau tekun belajar firman Tuhan untuk apa? Bukan hanya untuk pengetahuan, bukan berhenti ke pengetahuan, bukan. Yang kalau hanya pengetahuan seringkali menyebabkan perdebatan, seringkali menyebabkan pertengkaran. Tetapi bukan hanya pengetahuan, tapi Engkau ajarkan kami untuk melakukan seperti yang Kau perintahkan, melakukan seperti yang Kau mau, yaitu Pak, kehidupan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan, Engkau menghendaki kehidupan kami baik, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, akan tetap menjadi murid-murid Kristus yang menghasilkan kehidupan yang baik lewat perkataan, lewat perbuatan yang baik. Boleh menjadi berkat, bahkan itu menjadi ciri bahwa setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu adalah pengikut-pengikut Kristus, adalah murid-murid Kristus yang memuliakan Bapa, yang menghormati Bapa, sehingga Engkau dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Gembala dan Majelis Jemaat GUPDI Bakalan mengucapkan selamat berbakti bagi seluruh jemaat. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari mendapatkan berkat secara khusus melalui ibadah online hari ini. Selanjutnya kami sampaikan pengumuman Minggu 7 Juni 2020. 1. Ibadah hari Minggu tanggal 14 Juni yang akan datang masih akan dilakukan secara online. Bapak, Ibu, Saudara silahkan mengajak keluarga masing-masing untuk melakukan ibadah bersama di rumah
pada pukul 9 pagi. Yang kedua, bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah secara online, bisa tetap mengikuti ibadah di rumah bersama keluarga dengan menggunakan lembar panduan ibadah atau renungan firman Tuhan sama dengan yang dikhotbahkan online. Lembar panduan ibadah bisa diambil di gereja sehari sebelum jadwal ibadah. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan kudus. Diberitahukan kepada jemaat bahwa akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus antara Saudara Elkana Bagus dan Saudari Ruth Mira Prasasti pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 9 tempat di gereja. Jemaat dimohon mendukung dalam doa di rumah masing-masing. Tidak perlu hadir di gereja. Terima kasih. Pengumuman yang keempat, tetap menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti prosedur yang disarankan pemerintah guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Yang kelima, gereja tetap buka dari jam 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, sekalipun pintu ditutup atau tidak dikunci, guna melayani jemaat yang membutuhkan layanan khusus ataupun penerimaan persembahan ibadah, persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan musik, dan lain-lain. Yang keenam, jemaat dapat juga memberikan persembahan kepada Tuhan melalui transfer Bank GUPDI Bakalan, Bank Mandiri dengan akun nomor 13807776550 atau Bank BCA dengan akun nomor 39402147776 atas nama Budiarto atau dengan barcode sebagai berikut. Setelah transfer, mohon untuk SMS atau WA di nomor 081329411758 dengan menyampaikan tujuan persembahan, baik ibadah, persepuluhan, pembangunan, musik, dan lain-lain. Pengumuman yang ketujuh, mengajak jemaat tetap berdoa bersama dengan percaya bahwa masalah virus di kota Solo dan seluruh Indonesia akan cepat selesai. Tuhan Yesus menyertai kita. Pengumuman yang terakhir, ulang tahun jemaat. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memperingatinya dalam minggu ini. Tambah sukses selalu dan tambah semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Demikian pengumuman gereja ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita bersyukur untuk setiap yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa hari ini. Bapak Surgawi, kami ucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin kehidupan kami hari ini. Di mana Tuhan terus menuntun jalan-jalan hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus senantiasa menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami, membimbing kami terus di jalan-jalan yang terang. Seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dalam segala perkataan, segala pekerjaan, segala perbuatan, boleh Tuhan mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami berdoa anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Terus Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan, rencana, cita-cita, berkati kesehatan, berkati masa depan, berkati apapun yang jadi pergumulannya. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa tidak lupa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Terus kami berdoa biar seluruh pelosok tanah air
diberkati Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah virus COVID-19 ini boleh selesai. Tuhan tolong, kami mohon, Tuhan menolong, Tuhan mencurahkan, Tuhan pertolongan untuk bangsa negara kami. Tuhan ditolong, selamatkan Tuhan. Semua virus ini dihentikan. Di dalam nama Tuhan Yesus wabah ini berhenti. Dan kami terus mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Lebih daripada itu tetap kami berdoa untuk keselamatan seluruh bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk kota Solo tercinta. Kami juga percaya Tuhan dalam hari-hari ini akan selesai untuk wabah. Dan tolong pemimpin, wali kota dan semua pemerintahan sampai di RT, RW Tuhan. Jadi satu hati untuk bersama-sama. Nanti kalau selesai akan adanya virus COVID ini Tuhan. Corona ini Tuhan. Kami rindu akan bangkit untuk bekerja, akan bangkit kembali. Perekonomian akan bangkit kembali, keluarga akan bangkit kembali, pekerjaan-pekerjaan setiap anak-anakmu. Engkau pulihkan kembali Tuhan. Bahkan terus berkati dengan limpah untuk kota Solo, untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami serahkan setiap anak-anakmu di dalam tangan kasih Tuhan. Terus tolong Tuhan, walaupun di rumah, tetap Tuhan akan memelihara. Tetap Tuhan menolong, tetap Tuhan beri kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua terus sandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa kami, ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersama-sama tengadahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah pengharapan cita-citamu, masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau rindukan hari-hari ini. Diberkati buah kandunganmu, diberkati segala keluar masukmu, diberkati studimu, diberkati apa yang kau harapkan hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat bagi kita sekalian beribadah hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Amin.